Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan dan berdoa kita kepada Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk melunasinya, dan yang mempunyai hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama kita ditetapkan keimanan dan akidah kita tetap dalam akidah Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wudu adalah merupakan syarat sah untuk melakukan sholat, karena di dalam hadis la sholata liman la wudu alahu, tidak sah sholatnya orang yang tidak berwudu terlebih dahulu. Bahkan di dalam kitab Is'adur Rafiq dijelaskan ketika berwudu itu hadirkanlah kolbu kepada Allah Subhanahu wa taala, harus khusyuk, karena man sahafil wudu dakhalat alaihi waswasatu fis shalah. Barang siapa yang di dalam wudunya tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah, maka di dalam sholatnya akan dimasuki setan, yang artinya setan itu akan membuat dia was-was di dalam sholatnya. Maka wudu dan sholat itu satu qadiyah. Apabila wudunya tidak benar, maka sholatnya pun juga tidak akan benar. Maka ketika wudunya benar, ditunaikan dengan sunnah-sunnahnya, kemudian hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sholat kita akan bisa melakukan sholat dengan khusyuk, dengan khudu. Nah, di sini ada amalan yang dijelaskan di dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 32. Halaman 32. Sebelum saya memberikan amalan itu, saya akan membacakan faidah dalam kitab ini. Waroda fil hadis, datang dari di dalam hadis yang banyak, orang yang akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti di hari kiamat dia akan terbebas dari hisaban, bi ghairi hisab, dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya man ibtala bidhihabi basarihi, orang yang diuji oleh Allah dengan dihilangkan penglihatannya, kemudian fasabara hatta yalqillah, dia sabar hingga dia menemui Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kematian, maka orang tersebut akan mendapatkan bil ghairi hisab. Kemudian man mata bi tariqi maka tadahiban au aiban, orang yang mati, yang meninggal di dalam perjalanan ke Mekah untuk melakukan haji ataupun umroh, itu termasuk orang yang akan di hari kiamat tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu rahimin sabur, dan setiap orang yang mempunyai kasih sayang yang selalu sabar. Wa talibul ilmi, dan orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu orang yang akan dibebaskan dari hisaban. Kemudian wal mar'atul muti'atu li zaujiha, perempuan yang taat kepada suaminya. Dia selalu patuh apa yang diperintahkan oleh suaminya dalam konteks kebaikan. Maka perempuan yang seperti itu akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa hisaban nanti di hari kiamat. Kemudian wal baru biwalidayhi, orang yang berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, yang selalu mengutamakan ibu dan bapaknya, maka orang tersebut akan bebas dari hisaban. Wal masyi fi hajati akhihil muslim, orang yang selalu berjalan menemui keluarganya, menemui saudaranya untuk menunaikan hajatnya. Kita menemui orang fakir, menemui anak yatim, kita jika mempunyai uang, kita berikan untuk keperluannya. Kemudian waman arada sabiyan hatta yaqula la ilaha illallah, orang yang punya anak
yang diurus anaknya, yang dididik anaknya, sehingga anaknya itu bisa mengucapkan kata la ilaha illallah, dalam artian orang yang mendidik anaknya sehingga paham di dalam agama. Kemudian waman mata lailatal jum'ati, orang yang mati atau meninggal ya di malam Jumat, au yaumiha, atau malamnya atau siangnya Jumat. Jadi orang yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya Jumat, dia akan mendapatkan bil ghairi hisab. Waman baliya bi musibatin fi badani au mali fasabar, orang yang diuji oleh Allah dengan badannya ataupun hartanya kemudian dia sabar, maka orang itu akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat bi ghairi hisab, tanpa ada hisaban. Nah, kemudian waman qara'a suratal qadri ba'da wudu'ihi salasan, orang yang membaca surah Al-Qadar setelah wudunya sebanyak 3 kali, maka orang tersebut juga akan diberikan oleh Allah bil ghairi hisab, la yuhasabuna, tidak akan hisab nanti di hari kiamat. Jadi kawan yang dirahmati Allah SWT, kita kembali ke bahasan yang pokok. Setelah wudu kita menghadap ke kiblat, kemudian membaca doa setelah wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kemudian kita membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruha fiha, dan seterusnya sampai selesai sebanyak 3 kali. Ulangi lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr, sampai selesai. Dibaca sebanyak 3 kali, maka orang yang selalu mendawamkan membaca surah Al-Qadar setelah berwudu, setelah membaca doa wudu, maka dia akan dibebaskan oleh Allah SWT nanti di hari kiamat bi ghairi hisab, tanpa hisaban, la yuhasabuna, tidak akan dihisab. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, amalkanlah, semoga bermanfaat, dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam kebaikan. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.